Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Amirul Mu'minin fil hadith Al-Imam Muhammad bin Ismail Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi bi dhammatil jim al-Ju'fi al-Bukhari tidak membayangkan besarnya jasa Imam Bukhari dari sebuah tempat di Tashkent, Uzbekistan, tempat yang sangat jauh sekali dari Jazirah Arab. Allah memilih dari desa Horteng seorang imam di bidang ilmu hadis yang berjasa besar menghimpun hadis-hadis sahih, yang lalu kemudian dari Imam Bukhari inilah lahirlah kitab-kitab hadis sahih yang lain. Lahir Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Itu tidak lepas dari jasanya Imam Bukhari. Sehingga walaupun sudah berabad-abad lamanya beliau meninggalkan kita secara jasadan, namun ruhania beliau, nama besar Imam Bukhari tetap harum di dalam dada kalbu sanubarinya umat Islam. Dan alhamdulillah, min karamati Imamil Bukhari, pesarian beliau sampai saat ini terjaga. Bahkan 4 tahun terakhir pesarian beliau ditutup karena direnovasi, dan alhamdulillah sudah dibuka sekitar 1 bulan yang lalu. Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah mengunjungi makom Imam Bukhari 2 hari yang lalu. Seorang guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Al-Mukarram, Hadratus Syekh Romo Yai Kiai Huda Jazuli bersama putra beliau Adai Ilallah Gus Kautsar mengunjungi pesarian Imam Bukhari dan diterima beberapa petinggi negara Uzbekistan. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Imam Bukhari, difutuh memahami isi kandungan Sahih Bukhari dan dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. Kalau kita ngaji Sahih Bukhari, yang harus diperhatikan itu adalah at-tabwib. Bagaimana Imam Bukhari menghimpun puluhan ribu hadis, lalu diseleksi, lalu kemudian hadis ini ditempatkan di bab Kitabul Iman, ditempatkan di Kitabul Wudu, ditempatkan di Kitabus Shalah, lalu dibuat bab per bab. Ini jasanya Imam Bukhari. Jadi beliau itu ulama yang luar biasa kemampuannya itu. Ya Allah, semoga anak potolia barokan Imam Bukhari. Ya Allah, bagaimana bisa beliau mampu membuat bab per bab. Inilah babu hal tumbasu kuburu musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makanuha masajida liqaulin nabi.
Dibuat bab per bab. Ini hebatnya Imam Bukhari. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun. Ya Allah. Ini guru utamanya Imam Bukhari. Sering disebut-sebut Musaddad. Tadi sebelum ngaji kami membuka bentuknya Akhuna Ustaz Saif, Loras Saif. Lalu kemudian kami menemukan sebuah video kita mengaji dulu keistimewaan Imam Humaydi. Pernah. Ternyata Imam Humaydi oleh Imam Bukhari walaupun ditempatkan pada pembukaan Sahih Bukhari, beliau hadisnya hanya satu itu sudah. Kalau enggak satu atau dua. Tapi kalau Musaddad sering, haddatsana Musaddad. Nah, Musaddad ini guru Imam Bukhari yang namanya punya aroma. Jadi kalau ada orang terkena sengatan kalajengking, ikai pakon nulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu tulis namanya Imam Musaddad dan nasabnya Musaddad bin Bismillahirrahmanirrahim, lalu tulis Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrid al-Asdi al-Basri. Masya Allah. Nyamana bayi mon teti tampe. Qala berkata Imam Musaddad, haddatsana menceritakan kepadaku Abdul Warith, guruku Kiai Abdul Warith, an Abi Tayyah, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Qala berkata sahabat Anas, qadima, rawuh, Rabu, datang an-nabiyyu, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinata, ke kota Madinah. Fanazala, maka lalu menetap, berdomisili siapa Nabi, a'lal Madinati, di dataran tinggi kota Madinah. Dataran tingginya kota Madinah, daerah puncak, fihayin, di suatu perkampungan, yuqalu, yang disebut, lahum, bagi penduduk kampung tersebut, disebut Banu Amr bin Aufin, kampungnya kabilah Banu Amr bin Auf. Fa'aqoma, maka lalu menetap an-nabiyyu, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fihim, di kampungnya Banu Amrin bin Auf, arba'a asyrata lailatan, 14 hari. Jadi Rasulullah menginap di kampung apa? Banu Amr bin Auf 14 hari. Wah, abid ini. Mun mungkin mak tada resan munceng kiai itu ke 14 hari ini. Kiai nak berencukan mun sampai 14 hari panjenengan. Atina compok. Jadi Gusti Kanjeng Nabi sampai laten. Ini kan meninggalkan rumah beliau 14 hari untuk mengajari orang yang ada di kampung tersebut. Bulang ilmu na wudu, ilmu na sholat, pun Rasulullah. Allah. Thumma, kemudian, Assalamualaikum, siapa Nabi, ila Bani Najjar,
kepada kaum Bani Najjar. Faja'u, maka datang siapa kaum Bani Najjar, mutaqallidis suyufi, hale beberapa orang yang mengalungkan pedang. Karena orang Arab nikah kaman kak diman tak lopot dari pedang. Kebiasaan nam. Padahal orang Madura ki konan. Nikah, teti kaman kak diman tak nyaman mun tak nyikep pun. Kebiasaan nam. Angkandeng Madura mun eluk geluk teguh pas sarongga nyikep gini. Orang Arab sangat itu juga mutaqallidis suyuf. Ka'anni, seakan-akan, anduru, melihat aku, ilan Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala rohilati, berada di atas kendaraan tunggangan Nabi, apakah unta atau kuda atau khimar. Wa Abu Bakrin, hale adapun sahabat Abu Bakar, ridfuhu, ialah orang yang dibonceng baginda Nabi. Jadi kuste kanjing Nabi nyetir, sahabat Abu Bakar bonceng. Ini kata lelaki hai nyupir tibi. Santren justru soro nengi budi, tidung bonjong, kok nyupiran. Ini kata lelaki. Jadi nyupir kak ninto tak hina betul. Justru saya tercela, Nabi memperlakukan supir tidak manusiawi, itu yang tercela. Kiai nangakan kabarung supirnya tak ngakan di pangur-tanguran. Kiai nangopi supirnya bani motor bejong. Ajunan kakak di mangopi yang kok. Berarti nak tak ya jaga kiai, kengkun tak ngucap saya dinto sana. Ampun mon toron kabarung ajak barung juga. Yang kok ngakan rawan jong ban wah pinggir jalan buat jasa kadil to. Nurok pak masuk juga. Nah, itu Rasulullah. Wa Abu Bakrin ridfuhu wa malaun, adapun sekelompok orang min Bani Najjar, dari kabilah Bani Najjar, haulahu, ialah mengelilingi Nabi, berada di kanan kirinya Nabi. Hatta sehingga alqa, menemui baginda Nabi, bifana'i Abi Ayyuba, pada halaman rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Catat nih, Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah berhenti di rumahnya sahabat Abu Ayyub? Karena Abu Ayyub kak dinto nikah katoronanna seorang raja ecemana Nabi Sulaiman, Ma'di ibnu Kariba bin Mulaikrib. Nika teti dalam Al-Quran pada kata-kata tuba. Nika teti bengasepona sahabat Abu Ayyub itu Raja Tuba. Lah Raja Tuba nika santren Nabi Sulaiman. Bareng Nabi Sulaiman ya cek kasih tong tempat. Katanya Nabi Sulaiman ajunan mak datang ke tempat kak dinto. Iya, karena laku ya akhir zaman, di tempat inilah akan lahir Nabi akhir zaman. Akhirnya Raja Tuba ini ketanda mulai-mulai ke Yaman. Milih odik neng Yasrib untuk menunggu lahirnya Nabi akhir zaman. Maka ibu beliau kak dinto berada pada waktu naza, mau meninggal. Karena pun acenci setiap pembelaan Rasulullah. Akhirnya nulis surat. Dari Raja Tuba ila Nabi akhir zaman. Betul kaulah ampun aniat anadar. Pokok depak gaca menajunan
abdina akan menjadi pembela kemanajunan. Karena abdina pun naza, maka kami wariskan surat ini untuk anak saya. Mun anak kaula tak nutut, soro paringaki ka kompoya. Akhirnya surat kadin to depak ka Abu Ayyub Al-Ansari. Ajib. Nah, Rasulullah kadin to ketika datang ke Madinah, semua orang di Madinah ingin rumahnya ditempati oleh Rasulullah. Padahal misalnya penapa Abuya Said Ahmad datang ke situ benda harapuan coba abtina boy coba abtina ni beda ke Fuad Nur Hasan Sidogiri datang ke situ benda repuan santri Sidogiri rumahnya ingin ditempati ke Fuad ke Naji Maimun datang ke situ benda repuan santri sarang ke Azaim, ke Holil, datang ke Gadim matri santren ke As'ad, pada terus compone tempatnya ke Holil, As'ad sarang ke Azaim, ini kan litabarruk. Akhirnya Rasulullah kadinto, ada buza kadinto. Saya akan melepas unta saya. Di mana unta saya berhenti, disitulah saya akan menetap. Ternyata setelah untanya Rasulullah dilepas, unta kadinto persis berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Abu Ayyub ngaturaki surat tabungan sepon ke Rasulullah. Allah ajaib. Ibaca pun Rasulullah. Cuma sahabat Abu Ayyub Al-Ansari nikah. Astan tidak ada di Madinah. Beliau jauh. Tak masuk akal pun. Astana Imam Abu Ayyub berada di Turki, Istanbul. Berada di dekatnya Hagia Sophia. Mak bisa sahabatnya Rasulullah wafatnya nang Istanbul. Karena ibekta Rasulullah ada bulatuf tahannal Kustantainiyah. Fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisuha. Padahal jarak dari Rasulullah ke Sultan Al-Fatih 600 tahun. Maka Abu Ayyub datang ke Istanbul, aku ingin menjadi pembelanya Sultan Al-Fatih. Kalau aku tidak nutut, minimal aku dari dalam kuburku mendengar derap kudanya Sultan Al-Fatih ketika memfutuh menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatihah ila al-Imam Abi Ayyub Al-Ansari. Maka penduduk Istanbul munabit ta'ujan tawassul ke astana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bibarakati sahabat Abu Ayyub Al-Ansari kata kajat. Bibarakati sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bibarakati sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, anak foto teti orang alim. Amin. Manfaat ilmunya. Bibarakati sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, cukup rajekena. Saya buka cukup, eka saura cukup, eka telasa lebih. Bibarakati Abi Ayyub Al-Ansari wa ilah Al-Abi Ayyub Al-Ansari, ya Allah, pada Pak Akifati Abdi Talem Al-Fatihah. Jadi nyata ini, alam nikah diatur oleh Allah. Diatur. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Diatur. Mulai kicamana Nabi Sulaiman ke Rasulullah berapa abad. Wakana ada siapa baginda Nabi. Yuhibbu ialah menyukai Nabi. Ngasokani ayu solia kepada yang to akan menunaikan solat siapa Nabi.
haitsu sekiranya adrakathu nututihu kepada Nabi as-salatu apa masuknya waktu salat, wa yusalli dan menunaikan salat Nabi fi marabidil ghanami di tempat kambing beristirahat, yakni kandang kambing. Maaf salat kandang kambing karena bekto gak disaki tak ada masjid. Belum ada Masjid Nabawi, belum ada. Nah, tetapi satu-satunya tempat netral iki kan ngambi kan itu. Wa anahu, lalu kemudian sesungguhnya Nabi amaro ialah memerintahkan siapa baginda Nabi bibinail masjid untuk membangun masjid. Fa arsala maka lalu mengutus Nabi ila malain kepada sekelompok min Bani Najjar dari kabilah Bani Najjar. Faqala maka bersabda Nabi, ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar. Ya Allah, ini kali Rasulullah. Jadi oning jak Gusti Kanjeng Nabi akebaya masjid nikah di kampungnya Bani Najjar. Maka Rasulullah berkata kepada kabilah Bani Najjar yang rumahnya akan ditempati masjid, thaminuni bihaitikum. Thaminuni ulah bakfingong iarte nada reman. Ternyata thaminuni ini dari kata-kata as-saman, harga. Thaminuni, hendaklah menghargai mahal. Ini coba akhlaknya Rasulullah. Hendaklah menghargai mahal. Acuala larang ben ni kangkok bihaitikum kepada kebunmu. Tapi tak mentang-mentang eka kebaya pesantren soro jual muda pun tak ni kalau akhlak Rasulullah. Kok kaya pesantren jual muda ya tanan. Rasulullah pun tsaminuni, jual larang. Ayo taksir, hargai mahal kebunmu itu untukku. Tuh, mak beda orang yang ngak Rasulullah. Jarang eka bangunan masjid soro jual larang. Muntaking akhlaknya Rasulullah memperlakukan orang lain di tempat yang mulia, tidak merendahkan, tidak meremehkan. Tak mentang-mentang agak mas cici dan naji engki ya. Kok agak banyak mas cici separuh harga. Ini kawan babaan Rasulullah, thaminuni bihaitikum, rawahul Bukhari. Thaminuni bihaitikum hadha. Qalu darma. Rasulullah debu ngocai jual larang. Bagaimana sikapnya kabilah Banu Najjar? La punten Rasulullah, coy kebaya masjid. La wallahi, tidak ya Rasulullah. Wallah nikah tidak mesti kosam. Panjenengan nah boleh orang Arab ni kan kesukanya sepak bola. Kula ningkui bekto Manchester United mengalahkan saya beri kan itu apa Manchester City ini kan jadi penyiar Arab. Wallah, Bumu, wallah, Bruno, wallah. Ini kan ungkapan wah sana kan. Aduh, Allah, wallah. Jangan kepasopan ni kan. Makan pada orang Arab datang ke Cianjur, meresmikan sebuah gedung. Akhirnya tulis ben wartawannya, alhamdulillah gedung ini sudah didoakan oleh Syekh Arab. Beniatu kiabri sambutan kasa. Tapi karena tahu ningka bahasa Arab, pokoknya Arab yang kedua. Nikah saya lebih fatal boleh, pokok Arab yang ke Quran. Bola. Engkau antar ke Mekah, Mekah nikah orang baca Quran gak kepri. Orang gak bentar Arab gak saya yang ke baca Quran. La wallah, ampun Rasulullah, la natlubu thamanahu. Kalau untuk masjid kami tidak ingin harganya.
La natlubu thamanahu, aku tidak mencari harganya, tidak mencari nilainya, illa ilallah, kecuali ridhonya Allah. Faqala Anas, maka berkata siapa Anas rawi hadal hadis, fakana maka ada fihi pada haitikum ma aqulu lakum kuburul musyrikin. Jadi korelasinya dengan bab ini, di kebun yang mau dibangun masjid itu ada kuburnya orang-orang musyrik. Wa fihi harabun, ada tempat yang lama tidak terjamah manusia. Wa fihi na'lun, juga ada kebun kurmanya, pohon kurma. Fa amara, maka memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikina, kepada kuburannya orang-orang musyrikin. Fanubisat, maka digalilah, napa? Dibongkar. Kuburannya orang-orang musyrikin itu dibongkar. Thumma bil harabi, lalu kemudian tempat-tempat yang tidak terjamah itu fasuwiyat, diratakan. Wa bin na'li, sedangkan pohon kurma fakutia di napa tebang epoker fasofu, maka lalu membuat berbaris sahabat anaklah kepada kain kurma, kayu kurma. Jadi mare poker kayu kurma ni kayak baris-baris bangun. Jadi sasakana masjid Allah. Ada seorang ulama dari Mesir. Ada bu, caipun senyamana raudhah nikah, beni raudhah saya betes saya terbatas makin nikah. Termasuk masjid lama itu raudhah. Mangkan ajunan mun takdir sama kaya pak kembang ada pak Masjid Nabawi saja. Pasekut badai Masjid Qadim itu raudhah. Teti mare poker pohon kurma nikah icir-cir. Pas pateti kiblatal masjid, arahnya masjid. Waja'alu, menjadikan sahabat dataihi, dua arahnya masjid, al-hijarota, batu. Jadi dua arahnya masjid paringi batu. Waja'alu, nyaris tumandang mereka yang uluna memindahkan, mereka sahabat Ashara kepada batu besar. Wahum, hali adapun mereka yartajizuna, menyenandungkan bahar rojaz. Jadi sambil alako, sambil maca bahar rojaz untuk menyemangati. Wan nabiyu, hali adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mahum, ialah menyertai mereka. Aduh, ini kayak gini. Jadi Rasulullah noro alako juga. Wa huwa, hali adapun Nabi yaqulu, juga menyendandungkan bahar rojas. Beda si ada bu, rojas tidak termasuk syair. Jadi Rasulullah ikut bersenandung rojas. Allahumma la ghaira illa ghairal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Allahumma ya Allah, la ghaira, tidak ada kebaikan, illa khairal akhirati, kecuali hanya kebagusan, kebaikan akhirat. Faghfir, hendaklah memberikan pengampunan engkau Allah lil ansar, kepada sahabat ansar, wal muhajirati, dan sahabat. Al-Fatihah.